Ya, jadi pada hasil ini disampaikan, hasil perhitungan kompleksitas penderita AMD dengan HFD, ini ya, maksudnya itu dihitung, diukur, ini pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, berarti disampaikan pada ke-14 elektroda ya, dengan Ya. hasil disajikan seperti pada tabel. Nah, ini tabel atau gambar. Kalau ini grafik berarti lebih ke gambar ya, kalau tabel kan ada Ah, ya. tabulasi kolom Oh, ya. baris, kemudian ada data-data angkanya, kuantitatif. Nah, ini berarti nanti, disajikan selalu harus dirujuk ya, disajikan pada gambar 4.1 berikut. Nah, di situ. Kemudian disampaikan juga, bahwa, ini perhitungan kompleksitas itu dibagi menjadi 4, berapa ini, berarti delta, Berarti alfa, beta, theta, ya ada itu. 4 rentang frekuensi. Nah, itu kemarin grafiknya kenapa tidak diurutkan berdasarkan, frekuensinya? Jadi setelah delta, theta, alfa, baru beta. Kenapa yang tetanya lompat di sebelah kanan? Kemarin belum ngurutin emang, Bu. Nah, Karena itu kan nanti diurutin lagi ya supaya, ya, kita punya dasar bahwa ini penyusunannya, diurutkan oh, berdasarkan ya. ininya. Atau supaya ini bisa kelihatan banyak, begini aja. Jadi, ini di-split menjadi 3 buah grafik ya untuk hasil perhitungan HFD karena ini sebelah bawahnya kan sudah MAD, KFD kan. Ini Iya. di-split menjadi 3. Jadi, dipisahkan antara, 4 berarti ya, di-split menjadi 4 supaya grafiknya itu bisa terlihat dengan jelas perbedaannya, yaitu berdasarkan rentang frekuensinya. Yang pertama delta, kemudian yang kedua theta, yang ketiga alfa, yang keempat beta. Nah, itu kalau sudah ada data mentahnya tinggal, dibuat grafik kan gampang kan ya? Iya. Kemudian yang, ini parameter untuk sumbu Y-nya nilai 0 sampai dengan 2 itu diberikan keterangan title di parameter sumbu Y-nya. Ya, misalkan, di sini, nilai HFD gitu. Jadi Itu HFD nggak apa, Bu? gimana? Eee, nggak dikasih gitu nggak? Maksudnya setahu emang saya nggak dapetin apa sih, satuannya sih, Bu, sini. Oh Nilai iya HFT itu nggak ada. heeh, nggak pakai satuannya, cuman diberikan keterangan di sumbu Y. Biasanya kalau kita, ini sebentar, new share, whiteboard. Ini whiteboard-nya kelihatan ya. Nah, biasanya kalau Iya, kita mau buat grafik kan seperti ini. Jadi misalkan sumbu X, nah satuannya meter, ini jika ada satuannya, kemudian, ini misalkan jarak ya. Nah, ini jarak, kemudian ini misalkan waktu, misalkan saja ini iya, waktu. Jadi ada nama, title dari masing-masing sumbu. Kalau tadi yang punya, Diki, itu kan yang sumbu Y belum ada. Itu kan iya, nilainya 0 sampai 2. Nah, ini iya. diberikan tambahan tulisan saja nilai HFD. Nah, itu Oh, iya. pakai buat grafiknya pakai Excel atau pakai MATLAB? Ini masih pakai Excel, Bu, karena Nah saya pakai MATLAB bingung. nah, Belum ya udah nggak apa-apa pakai Excel nggak masalah. Nanti tinggal ditambahkan title-nya di sumbu Y-nya, nilai HFD gitu ya. iya, Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, itu jadi nanti grafik ini dipisah menjadi 4 berdasarkan, rentang frekuensinya. Jadi nanti di, kalimat pengantar di atas disampaikan, di sini. Jadi perhitungan kompleksitas pada penderita MAD dengan HFD, dibagi menjadi, 4 ya, sesuai dengan pembagian 4 rentang frekuensi, dari frekuensi rendah yaitu delta, kemudian theta, alfa, dan beta. Keempat grafik, nilai HFD disajikan dalam gambar 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 misalkan. Jadi setiap gambar itu harus disebutkan, dirujuk di dalam naskahnya, gitu. iya. Oke, kemudian
Jadi nanti hasilnya itu, cukup banyak ya, nanti bisa menjadi 2 halaman. Kemudian untuk perhitungan kompleksitas juga sama. Jadi nanti, sumbu Y, parameter Y-nya diberikan keterangan, itu berarti nilai, KFD ya. Nilai KFD, kemudian, di sini juga sama, nanti dipecah menjadi, 4 ya, 4 frekuensi gelombang dan, dirujuk dalam naskah. Berarti nanti, disajikan pada, gambar 4.5, 6, 7, dan 8 gitu. Oke, kemudian nanti, di awal di sini awal ini juga disampaikan untuk perhitungan HFD, dilakukan untuk ke-14 elektroda EEG ya. Ya, jadi kemarin kan kalau ada beberapa penelitian misalkan si, Rizka itu dia mengambil 6 elektroda saja. Kalau, Diki ini kan dianalisis semuanya dari ke-14 elektroda. Nah, itu disampaikan sebagai kalimat pengantar di sini, ya supaya orang tahu. Ya. Oke, kemudian nah ini kemarin, subjek AD-nya berapa? Halo Kemarin Diki? 5 Bu, 5. sama-sama 5. Berarti yang nilai ini berarti sudah Iya, dirata-ratakan? Oke, ya itu juga disampaikan di sini supaya orang iya tahu. udah dirata-rata. Jadi nanti disampaikan di kalimat di Oh iya, sini. Di paragraf awal ya selalu disampaikan, data ini diambil, dari nilai rata-rata HFD untuk 5 subjek penderita MAD dan 5 subjek, normal. Jadi hasil yang disajikan itu merupakan nilai rata-rata. Nah itu disebutkan juga. Nah caranya iya. seperti itu. Kemudian untuk KFD juga sama caranya, jadi dijelaskan bahwa, perhitungan KFD itu untuk semua, eee, elektroda, kemudian pada 5 subjek MAD dan pada 5 subjek kontrol juga, kemudian dipisahkan menjadi 4 rentang, frekuensinya. Oke. Kemudian hasil perbandingan ini. Nah, jadi di kalimat ini diberikan penjelasan. Nah, untuk mengetahui, perbedaan dari perhitungan KFD dan HFD antara subjek MAD dan subjek normal itu ya, jadi secara signifikan itu apakah ada perbedaan atau tidak itu maka perlu diuji dengan, Matt-Whitney-U-test dan, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian di ini alfa, beta, delta, delta sekali lagi ini diurutkan berdasarkan rentang frekuensi yang terendah ya. Delta Oh iya, dulu, theta, kemudian alfa, kemudian beta. Kemudian, eee, untuk grafik, ini, tabelnya nanti juga di-mention atau dirujuk di dalam naskah. Jadi, nilai P value hasil pengujian dengan Mann-Whitney-U test, untuk ini HFD dan KFD pada subjek MAD dan normal pada keempat rentang frekuensi disajikan pada tabel 4.1. Nah, nanti nah, ini di atas tabelnya diberikan keterangan tabel ya, nomor tabel dan keterangannya. Jadi tabel 4.1 hasil uji Mann-Whitney U-test. Nah, ya untuk, HFD dan KFD. Nah, kemudian, eee saya sampaikan lagi. Nah, untuk tabelnya itu berarti ini saya clear dulu. Nah, untuk tabelnya, nah itu berarti nanti ini kan, nilai P value, kemudian ini dibagi, rentang frekuensi. Kemudian ini baru tadi delta, theta, kemudian alfa, beta. Jadi, delta, theta, alfa, beta itu nanti ada keterangannya di atasnya, itu menunjukkan apa sih begitu. Jadi, ini oh iya. pembagian berdasarkan rentang frekuensinya, gitu ya.
Oke, mmm, clear. Saya masuk lagi ke sini. Nah itu, kemudian setelah itu baru masuk ke pembahasan, ya, perhitungan nilai HFD. Nah, pada perhitungan nilai HFD ini, eee, ini jadi disampaikan, nah, yang pertama itu HFD itu sendiri apa? Ah, iya. Jadi yang pembahasan yang pertama, terkait dengan HFD itu sendiri itu apa? Kemudian, eee, kelebihan HFD dibandingkan dengan, ini ya, enggak usah ini di belakang aja nanti. Yang pertama terkait dengan HFD dulu, kemudian ini merujuk pada data hasil. Tadi hasilnya kan kita punya 4 rentang frekuensi delta, theta, kemudian alfa, Mmm, beta. Nah, dianalisis pada masing-masing rentang frekuensi dulu. Nah, misalkan pada delta, ini dianalisis dalam satu paragraf. Nah, pada rentang frekuensi delta antara MAD dan normal, nah itu mana yang terjadi perbedaan kompleksitas yang cukup tinggi? Pada elektroda mana perbedaan kompleksitas? Nah, ini pada elektroda mana saja? Nah, kemudian yang berikutnya, pada rentang frekuensi theta, ini juga menjadi satu paragraf pembahasan. Kemudian yang ketiga, ini, alfa, jadi satu paragraf juga. Kemudian beta, satu paragraf juga. Nah, setelah ini, paragraf berikutnya itu membahas, ya, eee, penurunan kompleksitas pada MAD, ya, dengan menggunakan HFD. Nah, ini dibandingkan dengan, hasil penelitian yang lainnya yang dirujuk. Kan ada peneliti lain mmm, kan yang mungkin melakukan perhitungan HFD, pada, Alzheimer atau MAD, nanti bisa dibandingkan di sini. Nah, apakah polanya sama atau tidak yang mengalami, perubahan kompleksitas. Nah, ini nah, bisa menjadi 2 sampai dengan 3 paragraf. Nah, di sini memang, harus membaca literatur ya, rujukan-rujukan penelitian yang, sesuai, yang relevan. Nah, begini caranya. Kemudian untuk yang kedua, nanti yang untuk, KFD caranya juga sama. Jadi disajikan dulu apa itu, KFD. Nah, kemudian dibuat sama di sini. Jadi masing-masing paragraf delta, kemudian theta, alfa, beta. Nah, ini, dibuat masing-masing satu paragraf juga. Jadi mmm, data ini itu banyak, bisa memberikan informasi ya. Misalkan, jadi dari hasil rata-rata yang mengalami perbedaan yang signifikan adalah pada elektroda misalkan saja ini T7, kemudian O1 dan ini. Nah, nanti bisa dikaitkan dengan teori juga bahwa kalau mild Alzheimer disease itu gejalanya apa saja. Nah, terlepas dari urutan ini semua, jadi nanti pada MAD itu dia gejalanya apa saja, kemudian, eee bagian otak mana yang mengalami kerusakan awal? Nah, kerusakan otak area mana? Nah, nanti disinkronkan dengan hasil perhitungan apakah benar di area otak tersebut, nilai kompleksitasnya menurun, ya. nah, Baik itu dari kajian HFD maupun dari kajian, HFD maupun KFD.
Nah, ini nanti bisa jadi beberapa halaman ini, berhalaman-halaman untuk pembahasannya, Mmm, itu. Nah, setelah itu nanti, baru membahas di yang terakhir adalah, untuk uji statistiknya. Nah, di sini dipaparkan ya, mana yang memiliki nilai p-value yang rendah dulu dan disampaikan apa makna p-value yang kurang dari 5 sesuai dengan hipotesa yang dibuat. Dan di sini, nanti disimpulkan berdasarkan hasil analisis statistik maka, eee, elektroda mana ya yang, apa ini, terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Jadi kita melihat perbedaannya itu tidak dari angka-angka atau dari grafiknya tadi saja, karena itu hanya gambaran visual perbedaan nilainya, tetapi secara lebih saintifik itu perbedaan harus, dianalisis dengan menggunakan, statistik, begitu. Nah ini jadi, masuknya ke situ dan mungkin nanti bisa di, akhir diberikan kesimpulan dari kedua perhitungan HFD, KFD, plus minusnya dari masing-masing ya, apakah yang satu lebih unggul daripada yang lain. Nah nanti di literatur juga ada kan yang membedakan, apakah HFD lebih unggul daripada KFD atau sebaliknya. Nah, itu nanti bisa, disampaikan di akhir dari, hasil pembahasan analisa statistik ini, gitu. Oke, jelas ya, Diki? iya. Tadi Ya, gimana, Bu, yang terakhir, Bu? eee, Ada yang yang terakhir, jadi disampaikan? nanti setelah di, analisis statistik, di paragraf terakhir, diberikan gambaran umum Oh, dari HFD dan KFD, mana yang lebih unggul, di situ. Ya, oh, dari iya, penelitian sebelumnya kan sudah ada yang menyinggung HFD itu, kelemahannya itu apa, kelebihannya itu apa, KFD juga. Nah, jadi apakah, eee, keduanya itu sama-sama powerful, sama-sama unggul, ataukah, salah satu ada yang memiliki keunggulan, salah satu memiliki kelemahan. Nah, itu nanti iya, bisa disampaikan di paragraf terakhir setelah analisis statistik, di situ. Nah, kemudian, eee, di apa, nanti setelah hasil dan pembahasan bab 5 nanti sekaligus kesimpulan dan saran. Jadi 5.1 itu, kesimpulan, 5.2 adalah saran. Nah, untuk kesimpulan itu berarti nanti menjawab dari tujuan penelitian, nanti dicek lagi. oh, iya, Tujuan penelitiannya ada berapa? Kalau ada 2 oke, berarti nanti kesimpulannya ada 2. Jadi kalau mmm, misalkan tujuannya ada 2, misalkan melihat perbedaan nilai KFD pada, subjek MAD dan kontrol berarti di, apa ini, hasil yang pertama berarti disajikan, eee berdasarkan hasil, analisis bahwa, dengan metode KFD diperoleh bahwa terjadi perubahan kompleksitas pada elektroda ini, pada pasien MD dan seterusnya. Nah, intinya seperti itu. Jadi, simpulan itu merujuk pada tujuan. Tujuannya 2, simpulannya 2, tujuannya 3, simpulannya 3. Kemudian untuk saran, nah ini mungkin bisa dari, apa kendala, apa kekurangan yang dirasakan oleh Diki pada saat melakukan penelitian ya, misalkan, terkait dengan jumlah datanya yang masih minim. Jadi kalau kita membuat kajian, apalagi ini terkait dengan, nanti diagnosis, itu kan jumlah datanya harus banyak ya memang. Jadi itu iya, nanti menjadi syarat. Jadi untuk penelitian selanjutnya berarti jumlah datanya harus banyak. Kemudian apalagi, apakah mungkin pernah ini, apa ini, terkait dengan, segmen data, misalkan data yang diambil antara 2 menit, 3 menit, 5 menit, apakah itu pengaruh terhadap nilai KFD atau HFD-nya atau apa? Nah itu. Jadi, saran-saran intinya tidak melemahkan hasil penelitian yang dilakukan, tetapi lebih pada memberikan, masukan untuk penelitian berikutnya
yang sejenis itu, alangkah lebih baiknya ditambahkan apa. Nah, itu nanti masuk ke saran. Jadi intinya tidak melemahkan, jadi bukan ke, penelitian ini kurang, bla 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 bla. Nah, itu tidak boleh karena akan melemahkan hasil penelitian kita sendiri. Ya, intinya Iya, begitu. Oke, ini hari Kamis, nah paling tidak nanti Senin ya, supaya kamu tidak bayar UKT lagi gitu. Jadi bisa iya, munakosah di bulan Juli ya, kita insyaallah. targetkan, karena yudisium itu nanti paling akhir bulan Agustus akhir. Nah, antara munakosah dengan yudisium itu biasanya paling cepat jedanya itu 2 3 minggu. Karena setelah munakosah kan ada revisi, kemudian Iya, ada apa ini, mengurus berkas bebas pustaka, dengan menyampaikan draft naskahnya, terus, apa ini, pengurusan, tanda tangan lembar dekan dan lain sebagainya. Nah, itu butuh waktu juga. Jadi saya harap nanti, Juli sudah bisa munakosah ya. Insya Allah nanti saya siap bantu lembur untuk segera koreksi-koreksi dari hasilmu. Yang penting Diki, punya effort dulu, semangat dulu, motivasi dulu, dikerjakan kerjakan, nanti saya koreksi, revisi, balik lagi kerjakan dan seterusnya, begitu. iya, Ya, target kita iya. maksimal awal Juli. Karena kalau Rizka kemarin kan, memang baru selesai Juli untuk sekarang? Juli, Oh, akhir iya, Juli, bulan ya. iya, Paling lambat itu akhir Juli, ini kan tinggal nulis kan, tinggal pembahasan nulis. iya, Jadi nanti bisa caranya peer review, tulisannya suruh membantu, dibaca sama Hilman, nanti kasih masukan mana yang typo-typo, mana yang kurang. Nah, minimal, peer review dulu, nanti baru masuk ke saya, sehingga tidak banyak revisi ketika masuk ke saya, gitu iya, harapannya, ya. iya, Jadi, iya. Rizka kemarin saya targetkan itu awal Agustus, jadi kalau bisa Diki, mentoknya di, akhir Juli ya, jangan sampai di bulan Agustus, supaya nanti tidak, bersamaan ininya. Oke, gitu ya. Iya, iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk, eee, ini berarti datanya sudah Ibu periksa ya? Maksudnya saya masih takut-takut karena kan, eee, analisisnya nggak pakai yang standar yang untuk analisis statistiknya. Yang Kan biasanya analisis pakai pakai software apa itu, yang untuk statistik khusus. Ini saya cuman pakai MATLAB. oh, nggak masalah. Jadi, analisis untuk uji statistiknya itu kan bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan SPSS. Oh Nah, ya, SP. itu, nggak masalah, itu sama. Jadi yang penting di SPSS di MATLAB itu kan ada function untuk analisis statistiknya juga kan. Iya ada. Nah, Kemarin itu pakai tidak ini tuh. tidak masalah. Iya, Kemudian, yang data hasil yang di sini, ini nanti bisa ditaruh di lampiran. Nah, yang, eee, data ini ya, ini kan sebelum digrafikkan kan ya. iya, Nah, ini ditaruh nanti di lampiran, jadi lampirannya diurutkan, lampiran satu isinya apa, lampiran 2 apa. Nah, ini. Nah, ini justru, satu-satu seperti ini ya, tadi yang saya minta. Ini kan khusus oh iya, delta, jangan digabung jadi satu. Terus ini alfa, kemudian beta, ya. Oke, kemudian ini di teori Mann-Whitney-nya. Nah, ini yang, HFD juga sama, ini malah sudah, bagus ini dipisah-pisah, tinggal nanti penyajiannya diurutkan antara yang, eee, delta dulu, theta, alfa, baru, beta, gitu. Nah, ini jadi sumbu X-nya berarti nanti dikasih keterangan elektroda, oh emotif iya, ya, jadi ada F3 itu nama elektroda emotifnya, epoch, kemudian 0 sampai 1,4 ini berarti nilai HFD-nya. Ya. Kemudian untuk iya, judulnya ini berarti nanti nilai HFD pada rentang frekuensi alfa. Atau ini enggak diberikan judul nggak apa-apa, nanti kan ada keterangan gambar dari masing-masing gambarnya. Ini kan nanti jadi iya, dalam satu gambar kan sudah ada keterangan 4.1 misalkan gambar 4.1, grafik, perhitungan nilai HFD, pada rentang frekuensi alfa pada subjek atau penderita AMD dan subjek normal.
Nah, itu nanti keterangan masing-masing gambarnya sudah, ada sehingga tidak perlu diberikan title grafiknya, ini, Baik. gitu. Oke, yang lain juga nanti, sama. Oke. Nah, hasil perhitungan Mad-Whitney-nya jadi nanti juga, disajikan di, crop-nya yang bagus ya, nanti nanti disampaikan di laporan. Nah, itu. Baik. Untuk langkah-langkahnya, nanti masuk ke bab 3 ya. Jadi uji Mann-Whitney itu langkah-langkahnya, seperti apa, itu nanti masuknya di bab 3 perhitungan. Untuk hasilnya seperti ini masuknya ke lampiran, kemudian yang di bab 4 itu yang, disajikan hanya hasil akhir seperti tadi. Nah itu. Oke, gitu ya. Ada Ya. lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang tadi uji homogenitas itu apa perlu dilampirkan juga atau enggak ya, Bu? Karena kemarin Uji kan saya baca yang di mhm, statistikian itu katanya mhm. untuk Datanya harus uji homogen Mann-Whitney dulu kan ya harus ya? homogen dulu terus Mmm. ada. Nah, itu boleh disajikan di lampiran saja, yang di hasil kita hanya Oh iya, menyampaikan hasil uji statistiknya. Jadi, nanti di bab 3 itu dijabarkan bahwa untuk, melakukan uji Mann-Whitney itu syaratnya adalah, kelompok data harus, homogen, maka perlu dilakukan uji homogenitas. Nah, seperti itu. Jadi nanti dinarasikannya di, bab 3 tentang, uji Mann-Whitney, gitu. oh iya. Mhm. Oke, ada Mhm. lagi. Nanti, hari Senin ya, hari Senin, bab 4 masuk ke saya, nanti saya koreksi, kemudian kita jadwalkan seminggu sekali, 2 kali, diskusi seperti ini, ya. Oke. Oh, untuk Ibu yang integrasi interkoneksinya apa perlu dibahas juga atau enggak Ibu? Saya lihat di tempatnya Hilman ada pembahasan Oke, ya biasanya itu. integrasi interkoneksi memang masuk di sebagian ada di latar belakang ya, kenapa kita membahas itu, misalkan tentang penderita Alzheimer, tentang pikun, kan kemarin sudah masuk ya di latar belakang. Nah, kemudian Iya sudah. yang di bab 4 ya mungkin lebih, ditambahkan juga nggak apa-apa. Jadi nanti lebih ke wawasan Islam, misalkan tentang, ini ya, pertambahan umur, kerusakan otak itu seperti apa. Boleh mencuplik dari ayat Al-Qur'an, tetapi yang berbeda dengan yang dicuplik di latar belakang. Jadi Oh, tidak boleh kadang kan ada ya yang di latar belakang itu kemudian dikopas lagi dimasukkan ke, bab 4 gitu. Nah itu kamu boleh mengkajinya lagi integrasi interkoneksi tetapi mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Misalkan terkait dengan hadis atau, kajian-kajian wawasan keislaman menurut siapa tentang, kepikunan. Nah itu, boleh saja silahkan ditambahkan. oh, Mhm. iya. Oke, sementara itu dulu ya, soalnya saya mau memandu webinar fakultas Iya, ini jam 9, iya jam Bu. 8:55. Nanti Iya, silakan, komunikasi lebih aktif lagi di WA, kalau ada apa-apa ditanyakan, nanti kita diskusikan lagi setelah ada hasil, penyusunan dari bab 4, iya Bu. gitu. Iya. Oke, sampai ketemu di, bimbingan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. Mhm. Waalaikumsalam.